Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ialah Allah yang terus menuntun, membimbing kita di jalannya. Dan karena itu mari siapkan waktu untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan dengan pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pujian ini mengajak kita untuk jangan pernah menyerah. Sesulit apapun keadaan kita, tetap maju berkarya untuk menggapai hari esok yang penuh harapan. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman. Karena itu beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan menjamah hamba-Mu, tapi juga semua yang beribadah, supaya kami sungguh-sungguh menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu, ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan saat ini dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 5. Begini dikatakan. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, dirikanlah rumah demi masa depan. Sahabatku di dalam Tuhan, kesejahteraan hidup seseorang kadang dinilai dari kepemilikannya, apakah itu dalam bentuk rumah atau perkebunan dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan kesejahteraan dengan memiliki rumah dan kebun butuh pengorbanan, perjuangan, dan kerja keras. Bacaan kita hari ini melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah memerintahkan kepada umat untuk melanjutkan hidup tanpa bergantung pada orang lain atau bangsa lain. Memang masa itu kesejahteraan umat bergantung pada bangsa Babel, karena mereka adalah kaum buangan di Babel. Hidup dalam pembuangan telah membuat umat berpasrah diri, kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik. Tapi firman mengajak, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Umat diajak untuk tetap teguh dalam pengharapan dan setia kepada Tuhan, sekalipun keadaan sulit. Ada di perantauan,
dan dikuasai oleh bangsa Babel. Umat diberi motivasi untuk tidak menyerah dan berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan dengan mendirikan rumah untuk didiami dan kebun untuk dinikmati hasilnya. Sahabatku di dalam Tuhan, semua orang pasti mendambakan hidup yang sejahtera, memiliki rumah, kebun, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya, demi masa depan pribadi dan keluarga. Karena harapan ini, kita umatnya selalu bekerja keras, berjuang, tidak masa bodoh, kita selalu berupaya. Kadang kita jatuh dan mengalami kegagalan, membuat kita menjadi lelah, putus asa, dan akhirnya kita ingin menyerah pada keadaan. Pengalaman hidup umat Tuhan yang terbuang di Babel kiranya menjadi pengalaman yang sangat berharga, bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan kita sejahtera, punya pemilikan seperti rumah, kebun, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena itu perlu kerja keras yang disertai dengan doa kepada Tuhan. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Dan ketika kita ada dalam proses mengupayakan kesejahteraan dengan mendirikan rumah demi masa depan, maka ada saat kita terjatuh, lelah, dan ingin menyerah. Tapi firman hari ini mengajak, pandanglah kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya nanti Tuhan yang bertindak. Sebagaimana pujian tadi, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Miliki semangat iman di dalam Yesus, sumber berkat, sumber keberhasilan, sumber kemenangan, dan sumber keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi dan bahkan menyemangati supaya kami tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi situasi sesulit dan sepahit apapun. Kami tetap bangkit karena kami punya Allah yang tetap menyertai, menolong kami. Dan biar tolongan-Mu itu dinyatakan kepada semua yang dengan taat, setia, tekun beribadah kepadamu dimanapun mereka berada. Saat ini hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Engkau jamah manakala menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Tolong Tuhan supaya tidak putus asa, tetap bangkit dan tatap hari esok melalui karya terbaik hari ini di bidang kerja masing-masing. Keluarga-keluarga yang beribadah, pribadi-pribadi yang beribadah dimanapun berada, Tuhan berkati. Biarlah persekutuan dengan-Mu Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu, persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Biarlah ketaatan, kesetiaan beribadah kepadamu ini datangkan rezeki, datangkan kemujuran, datangkan berkat-berkat terbaik di hidup ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian, dan doa. Tuhan Allah yang oleh rahmat-Nya yang besar akan terus menjagai, menolong, memberkati, memberi kemenangan dan keselamatan kepada saudara bersama keluarga, kini dan seterusnya. Amin. Terima